Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Buku Channel. Perkenalkan, saya Adi, host pada sub bagian Jalan Panjang Berliku pada bab ketiga dari buku Indahnya Jalan Mendaki oleh Samsudin dan Hasan M. Nur. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah pada subbagian keempat di bab ketiga. Ya. Judulnya adalah mengenai Jalan Panjang Berliku. Kalau boleh tahu, apa yang memaknai memberikan sub bab pada bagian ketiga ini, yang pada bab ketiga diberi dengan nama pintu-pintu kemanusiaan. Oke, jadi bab 3 ini judul besarnya seperti yang Adi bilang tadi kan, itu pintu-pintu kemanusiaan. Sekarang pada subbab kita akan batasi membahas tentang subbagian yang keempat ya. Iya. Judulnya Jalan Panjang Berliku. Nah, itu dari judulnya aja, itu Jalan Panjang Berliku. Jadi itu menggambarkan kisah kehidupan Papa yang panjang, berliku, terjal, bakelok, naik lagi, bakelok lagi, naik lagi, bakelok lagi, terus dan terus sampai ke puncak kesejatiannya dalam kehidupan ini, gitu. Jadi itu ceritanya panjang. Tapi di buku ini itu Jalan Panjang Berliku lebih dikisahkan dengan kehadiran anak-anak Papa kan, dari mulai yang pertama yang meninggal ya, Bani gitu kan, terus Pina, terus Cece Depi, Piki ya, Adi, Alvan dan Diki gitu. Itu memang iramanya itu. Kenapa pakai kerangka anak? Anak yang ada kan 6 nih gitu. Dari 8. Pari sama Bani kan udah nggak ada ya. Pari kan keguguran kan. Nah, jadi yang Papa ceritakan cuma yang 6 ini, gitu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan irama kehidupan Papa, gitu, yaitu panjang dan berliku, berbelok-belok, gitu kan ya. Nah, judul bukunya juga kan Indahnya Jalan Mendaki. Jadi ketika kita melakukan pendakian dalam kehidupan itu menemukan jalan yang panjang dan berliku, tidak ujuk-ujuk. Jadi seseorang itu berhasil setelah melampaui berbagai tanjakan dan tanjakan itu. Gitu. Nah, kalau di bab sebelumnya itu dibahas tak ada capaian abadi misalnya gitu. Itu menggambarkan bahwa memang kita terus bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, perjalanan panjang berliku ini lebih bicara tentang suka duka ya dalam kehidupan. Misalnya pada bagian pertama ya, bagian pertama itu berat gitu dalam kehidupan itu. Terus kalau kita bagi 10 tahun aja, itu katakan ada 4 bagian ya, 4 potongan gitu. 10 tahun di bagian pertama 10 tahunnya itu berat, tapi di bagian kedua, ketiga, terakhirnya itu dari bagian 10 tahun pertama itu lumayan bagus. Nah, gitu. Jadi satu contoh misalnya ketika kelahiran Vina misalnya, itu relatif masih berat ya, kehidupan masih di dasar sekali gitu, belum begitu naik gitu kan. Nah, itu mulai agak mending zaman Devi kan gitu, itu agak naik lagi kan gitu. Nah, lumayan lagi kan zaman Piki gitu loh. Tapi ketika Adi mulai turun lagi gitu loh. Nah, tapi nanti di Alpan naik lagi. Begitu. Jadi itu menunjukkan irama. Terus mulai stabil kan Alvan, kemudian Diki ya. Gitu. Secara keseluruhan sebetulnya tanjakan-tanjakan itu relatif sudah bisa dilalui dengan baik gitu ya. Kita semua sudah menjalani kehidupan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dengan rasa syukur, dengan ikhlas gitu ya, sehingga meraih berbagai
kemenangan di dalam kehidupan itu, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, ya, kehidupan kantor, gitu kan, kehidupan kantor, kehidupan di masyarakat, relatif semuanya bisa terkendali secara lebih memadai, gitu loh. Artinya kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kekuatan, kemampuan lahir dan batin untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada di dalam perjalanan panjang berliku itu, gitu loh. Coba kalau kita tidak diberi kekuatan lahir batin, mungkin kita putus asa. Coba kalau kita tidak diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, gitu kan ya. Mungkin kita ketika mendapatkan kemudahan, kenikmatan, kita lupa diri. Akhirnya hancur juga kehidupan kita. Ya gitu kan? Jadi baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, gitu. Itu selalu mendapat hidayah dari Allah untuk bagaimana mengelolanya secara baik. Ketika suka begini, ketika duka begini, gitu loh. Jadi ada istighfar, ada syukur, ada istighfar, ada tobat, gitu kan ya. Ada semangat untuk bagaimana terus mengharap rahmat Allah, nggak pernah putus. Nah, gitu. Jadi dari judulnya, Adi tentu bisa menebak. Tidak ada perjalanan panjang berliku itu enak. Yeah. Pastilah itu liku-liku kehidupan. Jadi kalau ada kan jalan lurus gitu ya, enggak ada itu. Enggak ada, gitu loh. Jadi selalu ada itu. Jadi dan itu dinamis, kehidupan yang begitu tuh normal, bagus. Oleh karena itu yang paling penting adalah mengambil pelajarannya. Ketika sulit bagaimana? Nah, ketika senang bagaimana? Kan itu tadi. Ya. Kalau dari yang Adi baca ini kan lebih kepada ketika dihadapkan pada situasi di awal pernikahan, di mana mendambakan keturunan. Ketika sudah diberikan namun diambil kembali oleh Yang Maha Kuasa, itu bagaimana menghadapinya? Ya pasti sedih lah ya, pasti itu normal manusiawi. Ketika kita diberikan seorang putra, itu lahir kakak kamu yang paling besar namanya Bani Rajai Aksa, ya. Artinya dalam bahasa Arab itu ya, membangun harapan yang jauh, gitu loh. Membangun harapan yang jauh, membangun cita-cita yang masih jauh, itu Bani Rajai Aksa. Ya tentulah sangat amat sedih, ya, sangat amat terpukul, gitu kan ya. Bahkan berpengaruh di ketika papa berikutnya mau punya anak Vina, waktu Vina masih dikandung, itu papa masih trauma, waduh, jangan-jangan terulang lagi, betapa hancurnya gitu loh. Apalagi papa kan nggak sempat melihat Bani. Papa kan di Jakarta, mama di kampung waktu itu. Mama mau melahirkan, nggak mau di Jakarta, maunya di kampung, ada Mimi. Jadi dekat sama orang tua lah gitu. Papa kerja di sini kan, gitu. Nah, ketika itu papa nggak sempat karena nggak kekejar. Kalau papa kan naik mobil bus dari sini kan ya, ngejar ke sana nggak kekejar. Nah, jadi dimakamkan siang gitu loh, meninggalkan pagi gitu kan gitu. Meninggalnya pagi, jadi udah nggak bisa, papa sampai sana maghrib kalau nggak salah, lewat malah kalau nggak salah. Jadi nggak sempat, nggak bisa lihat mukanya kayak siapa gitu, nggak apa, diceritain aja sama abah, nih mukanya kayak kamu gini segala. Ya apalagi anak laki ya waktu itu kan ya, pertama ya sangat senang sekali dong dapat anak gitu kan. Tapi karena diberitahu bahwa lahirnya sudah tidak bernyawa, sudah meninggal di dalam kandungan gitu. Ya bagaimana kita mencoba menghadapi kenyataan pahit itu dengan sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Karena ini adalah kehendak Allah, ya kita ikhlas, kita berharap saja mudah-mudahan ya Allah engkau ganti dengan yang lebih baik lagi. Kan kita diajari kan kalau dapat musibah, Allahumma ajirni fi musibati wahlubni khairam minha. Ya kan, ya Allah berilah pahala dalam musibah kami ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Alhamdulillah kan Allah ganti. Lebih banyak lagi. Ya kan, bukan satu. Ya itu kan diambil satu tapi diganti
datang lagi 3, gitu kan gitu. Datang lagi 3 lagi, gitu kan gitu. Jadi insya Allah, jadi ya terpukul, tapi jangan putus asa dong. Karena Allah maha menerima, ya, maha pengasih, maha penyayang, gitu loh. Jadi, udah pastilah nanti diganti dengan yang lebih baik. Mungkin ini salah satu yang bisa kita ambil, karena kan banyak milenial ini menikah bukan untuk mempertahankan saja, ada banyak rintangan-rintangan yang harus dilalui, terutama seperti keturunan. Ya. Kemudian ketika ternyata makin banyak punya anak, itu semakin zaman sekarang kan anak banyak itu bukan sebuah favorit. Ya. Gitu. Mungkin di zaman generasi papa itu sudah menjadi tidak favorit gitu. Iya. Jadi ketika bahkan terakhir Diki itu bagaimana, maksudnya tidak takut? Zaman papa sudah dibatasi untuk sebaiknya punya anak cukup 2. Nah itu ya kan? Iya, program KB berarti gitu. Iya. Nah itu bagaimana itu, maksudnya kalau anak ini baru ada, saya udah umur segini, bagaimana itu? Ya papa dasarnya punya keyakinan bahwa ya masing-masing anak manusia ini sudah ada rezekinya. Jadi papa tidak berhitung secara materialistik begitu. Jadi apapun yang diberikan Allah itu pastilah sudah ada rezekinya. Jadi ya papa mama menjalani saja. Alhamdulillah diberi anak banyak. Iya. Itu loh. Kata orang banyak anak banyak rezeki. Iya. Dan terjadi. Kan terjadi di papa iya, kan. Betul. Banyak anak malah banyak rezeki. Bukan malah sebaliknya. Gitu. Jadi kalau kita takut punya anak karena takut miskin, ya jangan dong, nggak boleh. Mitos. Jadi miskin itu nggak ada kaitannya dengan banyak anak atau sedikit anak. Banyak orang yang sedikit anaknya juga miskin, gitu. Yang banyak anaknya kaya, yang banyak anaknya miskin juga ada. Ya kan gitu. Benar. Yang sedikit anaknya kaya juga ada, gitu loh. Jadi nggak ada ukuran itu. Bisa saja yang anaknya sedikit tuh kaya bisa, miskin bisa. Yang anak banyak juga kaya bisa, miskin bisa. Karena apa? Rezekinya bukan kita yang ngatur. Tapi kan Allah yang menentukan. Kita kan hanya berusaha saja. Manusia kan cuma diberi itu. Jadi semangatnya papa bukan pada takut masa depannya bagaimana, nggak ke sana. Yang penting bagaimana papa mama itu bekerja, berjuang untuk menghadirkan anak-anak yang soleh dan soleha, gitu ya. Itu dulu jadi kritik tuh di teman-teman di Kementerian Agama itu. Anaknya rata-rata jarang sekolah di madrasah. Sekolahnya di luar umum. Papa alhamdulillah. Ya kan? Sebagian besar anaknya itu sekolahnya madrasah. Kamu ngalamin juga kan? Madrasah ada ngalamin. Sanawiyah. Terus di atasnya UIN. Gitu kan? Pina juga. Iya. Walaupun nggak di madrasah kan Pina, tapi ada UIN-nya. Di UIN. Depi lengkap. Ya. Sanawiyah, aliyah, terus UIN, ya kan? Dasarnya doang umum. Iya. Alfan walaupun di Undip tapi kan dia sanawiyah aliyahnya madrasah. Diki sanawiyah kan? Walaupun sekarang SMA tapi sanawiyah. SD. Jadi hampir seluruh anak papa itu mencicipi pendidikan agama yang di bawah binaan Kementerian Agama. Baik itu di sekolah menengah, di sekolah dasar atau menengah gitu, atau di perguruan tingginya gitu loh. Papa merasakan benar, teman-teman papa juga kan banyak kan ya di sekolah umum, papa di PGA kan. Papa merasakan sebetulnya, walaupun kita tidak boleh merasa lebih dari mereka, betul. Tapi merasakan bahwa sebenarnya alhamdulillah dulu si Abah nyekolahin papa di PGA. Gitu loh. Alhamdulillah papa disekolahin di IAIN. Jadi itu bersyukur gitu loh. Coba kalau papa nggak ke IAIN, nggak ketemu sama tokoh-tokoh besar seperti Profesor Ajumardi Ajra, kan teman sekelas papa. Profesor Dr. Suwito, teman sekelas papa. Orang-orang cendekiawan, orang-orang hebat, diakui oleh ya. Mudah-mudahan papa kan termasuk juga yang kata istilah kalau kita berada di taman, bergaul dengan teman-teman di taman bunga, mungkin wanginya kebagian.
tidak main di tempat-tempat api yang panas. Iya. Kan kebagian juga. Papa alhamdulillah kan di taman bunga. Gitu. Jadi kebagian lah gitu loh. Mungkin kalau papa ke sekolah umum dulu nggak kebagian tuh. Mungkin. Nah, gitu. Jadi bersyukur lah, Iya, gitu, bersyukur. Gimana? Terus kemudian di sini ini baru tahu nih. Jadi penting ya, kita itu anak selalu ditanyakan oleh guru di sekolah umumnya. Apa katanya? Arti kata nama kamu tahu nggak? Gitu. Di sini kan kita berenam. Vina Amelena Mariana, Ya. Devi Amelia, Vicky Hijriati Amali, Adi Amalana Arafat, Alvan Amalan aja, Diki Amalan. Di tengah atau kata kedua nama kita itu ada kata amal. Iya. Amal berasal dari bahasa Arab. Hurufnya adalah hamzah, mim, dan lam, bukan ain. Hamzah, amala. Papa dulu kalau malam Jumat kan ngaji dari kecil ya. Iya. Itu surat Kahfi. Oh, Itu. Al-Kahfi. Nah, itu diinspirasi dari sana. Wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Gitu. Pakainya Hamzah. Iya, hamzah. Jadi bukan ain. Kalau ain artinya perbuatan. Tapi kalau amal itu harapan. Harapan apa cita-cita. Gitu. Jadi kata dasar dari nama anak papa yang 6 itu adalah amal. Nah, tapi dengan berbagai variannya kan. Amalana, Amalena, Amelia, Amali, Amalan, Amala, itu cuma anunya aja, tapi itu sama semuanya. Cita-cita kami, cita-cita saya, cita-cita gitu ya. Nah, itu ke sana tuh. Jadi di ayat itu bahwa amal soleh itu adalah khairun, lebih baik di mata Allah. Apanya? Sawaba, pahalanya. Wa khairun amala. Apanya lagi yang lebih baik? Harapannya. Jadi mudah-mudahan maksudnya papa itu anak papa soleh semua. Amin. Gitu. Jadi makanya di sana itu pakai nama itu. Maksudnya cita-cita. Nah, kaitannya apa? Papa itu akhirnya menjadi pemicu. Pemicu dalam kehidupan papa supaya papa semangat, supaya papa berjuang untuk bagaimana menjadikan kalian itu sesuai dengan cita-cita itu, gitu. Nah, itu makanya dinamai. Nama itu kan adalah doa. Iya. Gitu kan? Nama itu kan juga doa. Gitu. Misalnya nama Pina kan? Pina Amalena Mariana. Pada kami itu ada cita-cita yang tidak ada ria. Jadi waktu Cena anak pertama dihitungnya kan sebagai anak pertama karena meninggal yang pertamanya kan, dia jadi anak yang paling besar. Itu ada cita-cita. Tetapi cita-cita yang tidak ada riaknya. Ria tahu kan? Bentuk lebih mendekati kesombongan. Lawan dari ikhlas. Nah, jadi kami punya cita-cita yang ikhlas karena Allah, bukan karena ria, ingin dilihat orang tuh enggak. Ria itu kan ingin dilihat orang. Ingin dipandang oleh orang. Kita enggak. Itu kita punya cita-cita itu. Datang anak kedua Devi. Devi itu penggerak. Penggerak apa? Penggerak cita-cita. Amelia. Datang lagi ketiga. Karena ada hijrah waktu itu. Dari Tanjung Priok ke Ciputat. Ada semangat hijrah. Maka dinamain Vicky Hijriati Amali. Nah, kamu ini pada diri kamu Ki, itu ada semangat hijrah. Ada cita-cita hijrah. Hijrah dari apa? Dari kehidupan yang berat kepada kehidupan yang lebih ringan. Dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang lebih terang. Dari kehidupan yang prihatin kepada yang lebih baik gitu. Itu jadi merubah gitu. Nah, datang lagi Adi. Nah, kenapa Adi itu pakai Arafat? Karena papa pulang haji. Pulang haji, makanya papa waktu pulang haji tahun 94, terus tahun 95 kamu hamil di kandung mama, lahir tahun 95.
itu Papa pergi haji tuh. Papa sangat terkagum-kagum dengan Arafah, padang Arafah. Bukan Yasir Arafat. Orang kan mengira Arafatnya Yasir Arafat, bukan. Itu padang Arafahnya. Makanya Papa namain Adi. Adi itu apa? Tunaikan. Amalana, tunaikan. Cita-cita kita di padang Arafah. Apa maksudnya? Supaya anak-anak Papa bisa pergi haji semua. Amin. Amin. Gitu loh, bisa pergi haji semua. Alhamdulillah udah umroh semua kan? Iya. Tinggal haji kan? Iya. Alhamdulillah udah pada daftar ya. Mudah-mudahan nanti disampaikan oleh Allah sampai pada pergi haji semua. Amin. Nah, Alfan juga gitu. Alfan amalan aja. Ribuan cita-cita berhasil. Jadi pada saat Alfan bayangin, Pina, Depi, Piki, Adi, baru pada saat Alfan Papa merasa bahwa ribuan cita-cita, ribuan harapan. Sukses, najah. Gitu kan? Iya. Najah gitu loh. Jadi waktu ada musola di sini An-Najah itu Papa terkagum-kagum. Ya ini kok kayak ada kebetulan apa gimana? Tahu-tahu kita beli rumah dekat musolaan An-Najah. Tapi duluan Alfan lahir kan? Yes. Itu loh. 3 tahun kemudian baru kita beli rumah dekat musolaan An-Najah. Najah lagi aja. Jadi berhasil, sukses. Nah jadi itu. Nah barulah terakhir itu Ziki amalan, kecerdasan. Ziki itu Zakiyun, cerdas. Papa berharap anak Papa yang botot ini cerdas sebagai bentuk cita-cita, wujud daripada cita-cita. Amin. Itu maksudnya nama-nama itu. Berarti mulai Papa ini dari mulai Cena ya, itu menginginkan sebuah harapan tanpa ria, kemudian ada penggerak dari Devi Amelia, kemudian terdapat hijrah, semangat hijrah, semangat untuk hijrah, kemudian menambah lagi cita-cita menjadi tunaikan cita-cita di Padang Arafah, kemudian menggapai cita-cita yang terlaksana, kemudian membekali anaknya dengan kecerdasan. Ya. Yang menggelitik itu adalah prosesnya ini kan cukup lama. Tentunya nggak mungkin seorang diri gitu dilakukan karena apa ya, namanya bahtera rumah tangga dengan anak yang segini banyaknya, pastinya ada proses yang apa ya namanya harus dilalui, itu apa ya, cukup berat, cukup membuat putus asa. Tapi bagaimana menghadapi hal itu selain sesuai keinginan kita, pastinya banyak tekanan dari luar. Ya tentu dari awal sudah dirancang kan. Itu sebabnya kenapa kita berbagi tugas. Mama udahlah nggak usah kerja di luar. Mama bertahan di rumah sebagai benteng pertahanan keluarga Papa. Papa di luar untuk menyerang di dunia usaha, di dunia kerja, di dunia apalah semuanya. Tapi peran di depan dan di belakang itu sama posisinya. Gitu loh. Jadi Papa dan Mama itu sama dalam mensukseskan cita-cita keluarga itu. Dalam semangat dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, Papa dan Mama kompak. Gitu loh. Papa kalau istilah main bola jadi penyerang, jadi apa gitu, Mama penjaga gawang. Gitu kan? Iya. Ya kalau percuma juga penyerang hebat kalau penjaga gawangnya bobol, kan nggak bisa dong. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa saling mengecilkan, tapi saling membesarkan, saling menghargai. Bahwa peran Papa di depan itu tidak akan ada apa-apanya kalau di belakang ini lemah. Dan peran Mama di belakang juga akan hancur kalau peran Papa di depan ini tidak bisa mencetak gol, tidak akan meraih kemenangan, kan begitu. Jadi striker sama kipernya harus jago ya. Ya, jadi begitu. Alhamdulillah sekarang kan bisa dirasakan Papa dan Mama ini apa, anak-anak dalam keadaan tanpa kekurangan, sehat walafiat gitu. Ya alhamdulillah. Ketika mengenang hal-hal ini, apa yang bisa disampaikan kepada kami jikalau mohon maaf bila nantinya kita sudah tidak ada orang tua untuk sebagai
panutan. Nah ini bagian nih, kenapa Papa tulis buku, sekarang ada trilogi buku Papa ini, bersama Pak Hasan. Tiada pernah menyerah, indahnya jalan mendaki, yang terakhir nanti ketika hati berkhidmat. Insya Allah bulan ini terbit. Amin. Amin. Nah, 3 buku inilah baca sama Adi, sama saudara-saudara, dari Cina sampai ke Diki. Baca semua ini, gitu loh. Ini banyak sekali nilai-nilai perjuangan Papa dan Mama dalam membangun keluarga ini. Tentu juga banyak kekurangan-kekurangannya. Tetapi insya Allah kelebihan-kelebihannya dapat menginspirasi kehidupan anak-anak Papa ke depan, sehingga bisa tampil lebih baik dari Papa lagi. Amin. Gitu loh. Semangatnya, kemampuannya, potensinya ya, daya adaptasinya dan lain sebagainya bisa lebih bagus lagi dari Papa dan Mama. Makanya Papa tinggalkan 3 buku ini khususnya untuk anak-anak Papa, cucu Papa. Syukur kalau teman-teman Papa, junior-junior Papa juga memanfaatkan ini. Nah, wabil khusus lagi nanti kalau teman-teman tetangga dan lain sebagainya bisa memanfaatkan ini, ya syukur luar biasa. Gitu loh. Tapi minimal keluarga dekat Papa lah yang bisa memanfaatkan isi buku ini. Gitu loh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kan gitu. Jadi pas dibuka, oh begini ya Papa Mama dulu ya, oh begini ya Papa ya di kantor ya, oh begini ya Papa ya di keluarga, oh begini ya Papa di masyarakat, oh begini ya Papa. Jadi bisa ketahuan satu persatu, gitu loh. Kalau dibicarakan kan kita sama-sama sibuk, susah. Nah tapi kalau baca bukunya kan, oh sambil di rumah, sambil apa gitu, oh gini. Baru banyak yang tadi kemarin Cepiki kan bilang juga, setelah baca buku ini baru tahu bahwa ternyata Mama begini ya gitu, ternyata Papa, nah gitu. Jadi ini 3 buku ini sebetulnya baru sebagian yang kita angkat, tapi minimal adalah untuk dasar-dasar pengembangan, untuk dasar-dasar pondasi kehidupan anak-anak Papa, cucu-cucu Papa gitu ya ke depan, gitulah semangatnya. Mudah-mudahan apa yang Papa cita-citakan dan harapkan terkabul semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya segitu dari kami. Terima kasih Papa atau Pak Samsudin yang telah menjadi narasumber kami pada kali ini. Hikmah yang bisa saya simpulkan pada subbab ini adalah ketika seseorang mengalami proses lika-liku kehidupan, itu jangan pernah kita sedikit pun merasa menyerah, karena pada akhirnya semua akan dibalas dengan sebuah kebahagiaan bagi diri kita semua. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang menonton video ini. Jika berkenan untuk mendapatkan buku Indahnya Jalan Mendaki, bisa dihubungi melalui nomor di bawah ini. Kemudian yang terhibur dengan konten ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.